saya terdengar kurang jelas dikarenakan sudah sakit tenggorokan. Sebelum kita menjelaskan proses kedepannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nurmela dengan NIM akhir 0077 dari kelas 4B. Jadi di sini kita akan membahas mengenai proses kromatografi lapis tipis. Apa sih kromatografi lapis tipis itu? Nah, kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan fisiko-kimia yang didasarkan atas adsorpsi, kemudian partisi atau gabungannya. Nah, untuk metodenya itu yang pertama kita masukkan fase gerak atau pelarut ke dalam chamber kurang lebih setinggi 5-10 mm. Contohnya ini sebagai chambernya, dan di sini tuh sudah ada pelarutnya, sudah ada fase geraknya setinggi 5-10 mm. Nah, sebelum digunakan fase gerak harus dijenuhkan dengan kertas penyaring warna. Contohnya ini sebagai kertas penyaring warnanya. Si kertas ini kita masukkan ke chambernya, kemudian chambernya ditutup dan tunggu selama kurang lebih 1 jam sampai pelarutnya jenuh. Jadi sambil menunggu penjenuhan pada chamber ini, kita siapkan fase diamnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita siapkan lempeng KLT yang akan diberikan totolan, tanda. Contohnya ini sebagai lempeng KLT. Nah, tetapi sebelum diberikan tanda atau totolan si lempeng KLT ini, kita berikan tanda garis terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja. Jadi maaf kalau tidak lurus. Kalau tidak lurus, maaf. Ini tuh contohnya tuh 1 cm, setinggi 1 cm. Jadi bawah 1 cm, atasnya 1 cm. Nah, nantinya itu untuk penotolannya biasanya kalau di praktikum kita menggunakan pipet atau pipa kapiler, dan usahakan totolannya kecil dan tidak melebar. Jadi totolannya itu nanti di sini gitu, sampai sini gitu. Nah, ketika fase geraknya sudah terlihat jenuh, maka kertas yang di fase gerak ini kita ambil, dia tuh terlihat jenuhnya ditandai dengan si kertas ini tuh, maaf ya ada ininya, maaf, ditandai dengan basahnya kertas ini. Jadi kan tadinya tuh pas sebelum kita masukin kertasnya kering, jadi kita bisa tahu jenuh enggaknya tuh si air yang di sini dia naik ke kertas ini jadi basah gitu. Berarti tandanya kertas ini tuh fase geraknya tuh sudah jenuh. Lalu kita angkat dan keluarkan. Nah, setelah itu kita masukkan fase diam ke dalam chamber dan tutup sehingga erosinya terjadi sempurna. Jadi gimana sih bisa kita tahu si erupsinya terjadi sempurna? Nah, erupsinya terjadi sempurna itu kita bisa tahu ketika si totolan yang kita kasih di sini, diberi tanda di sini tuh dia sudah mencapai garis atas, teman-teman. Jika sudah mencapai garis atas, berarti itu sudah terjadi dengan sempurna si fase diamnya. Nah, ini ditutup. Kemudian jika sudah mencapai tadi garisnya, jika sudah mencapai garis, maka kita ambil KLT-nya. Kita ambil lempeng KLT-nya, lalu dianginkan dan dikeringkan. Setelah kering lempeng KLT-nya, kita amati menggunakan UV begitu. Jadi kurang lebihnya proses kromatografi lapis tipis itu seperti itu dari yang saya pahami. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau keliru dalam penyampaiannya.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.